syukur ya. Nah, setelah ini pastikan untuk tidak makan terlebih dahulu ya. Dan apabila terasa nyeri 2 jam setelah penambalan, nanti Mas Dika harus segera kontrol ke sini atau ke dokter gigi terdekat. Baik, Dok. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali nggak? Tidak ada, Dok. Sudah sangat jelas. Terima kasih Mas Dika, sampai ketemu di kontrol berikutnya. Terima kasih juga, Dok. Sampai jumpa. Iya. Hai, saya Dr. Gigi Mardiandini Lukitasari Naibaho. Saya adalah seorang mahasiswi S2 Manajemen Rumah Sakit di Universitas Trasbati Indonesia. Selain dokter gigi, saya adalah seorang ketua komite mutu di salah satu rumah sakit pemerintah daerah Jakarta. Video ini saya buat sebagai bahan implementasi dari mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership. Dan hal ini saya akan berbicara mengenai public speaking. Seperti yang Sobat Sehat tadi lihat, bahwa pentingnya mutu pelayanan rumah sakit, khususnya kita sebagai tenaga kesehatan, untuk memberikan yang terbaik untuk pasien. Dan outputnya apa? Kepuasan pelanggan. Menurut Indeks Kepuasan Nasional, data dari Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa secara nasional, indeks kepuasan terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia berada sekitar 78% pada tahun 2023. Hal ini sangat menarik perhatian saya sebagai penggiat mutu. Dua regulasi ini adalah dua dari sekian banyak regulasi yang mendukung peningkatan mutu layanan rumah sakit. Di antaranya, tata kelola rumah sakit, staf yang kompeten, budaya keselamatan kerja, serta pengelolaan obat dan alat kesehatan sangat meningkatkan pelayanan mutu rumah sakit. Dalam dunia pelayanan kesehatan, rumah sakit memegang peran yang sangat vital dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang efektif dan efisien menjadi pondasi utama bagi kesuksesan operasional rumah sakit. Ada 3 pilar utama yang harus kita perhatikan untuk mencapai tata kelola yang unggul. Kompetensi staf, budaya kerja keselamatan, dan pengelolaan obat serta alat kesehatan. Pertama, staf yang kompeten merupakan aset paling berharga yang dimiliki oleh setiap rumah sakit. Mereka adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan pasien setiap hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap anggota staf mendapatkan pelatihan yang tepat dan terus-menerus mengembangkan keterampilannya. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga kepercayaan pasien. Pengelolaan obat dan alat kesehatan yang efektif sangat krusial dalam mendukung proses perawatan. Ketepatan dalam penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat, serta alat kesehatan tidak hanya mengoptimalkan hasil perawatan, tetapi juga menghindari kesalahan yang dapat membahayakan pasien. Pelayanan berorientasi pasien. Alur pelayanan pasien, rencana perawatan dan tindakan, edukasi kesehatan, dan sistem informasi yang diberikan kepada pasien merupakan peningkatan mutu layanan rumah sakit. Di dunia kesehatan yang terus berkembang, salah satu komponen terpenting dalam memberikan layanan yang berkualitas tinggi adalah memastikan bahwa pelayanan kita benar-benar berorientasi pada pasien. Ini berarti menempatkan kebutuhan, harapan, dan kenyamanan pasien di pusat dari segala tindakan yang kita lakukan. Untuk mencapai hal ini, kita perlu memperhatikan 4 aspek utama: alur pelayanan, rencana tindakan perawatan, edukasi kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Pertama, alur pelayanan yang efektif. Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima perawatan yang mereka butuhkan secara efisien dan tepat waktu. Dengan mengoptimalkan alur pelayanan, kita dapat mengurangi waktu tunggu, meminimalkan kebingungan, dan meningkatkan kepuasan pasien. Setiap langkah dalam proses pelayanan harus dirancang untuk mendukung pengalaman pasien yang positif dan menenangkan. Kedua, rencana tindakan perawatan yang terstruktur dan transparan adalah kunci untuk memberikan perawatan yang terpersonalisasi. Setiap pasien memiliki kebutuhan yang unik dan penting bagi kita untuk menyusun rencana perawatan yang disesuaikan dengan kondisi dan preferensi masing-masing pasien. Dengan melibatkan pasien dalam perencanaan perawatan mereka, kita dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan harapan mereka. Edukasi kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan berorientasi pasien. Memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami kepada pasien dan keluarga tidak hanya memberdayakan mereka untuk mengambil keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka, tetapi juga meningkatkan hasil perawatan. Sistem informasi kesehatan. Sistem yang handal dan terintegrasi mendukung semua aspek pelayanan berorientasi pasien.
Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola data kesehatan pasien secara efisien, kita dapat memastikan bahwa informasi penting tersedia tepat waktu untuk pengambilan keputusan klinis. Program nasional. Sobat Sehat, perlu diketahui bahwa kita rumah sakit juga memiliki beberapa program nasional yang harus kita cakupi. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, yang kedua adalah penurunan angka tuberkulosis, yang ketiga penurunan HIV/AIDS, dan yang keempat penurunan stunting and wasting, dan yang terakhir adalah pelayanan keluarga berencana. Di tengah upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kita menyadari bahwa rumah sakit memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan perawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi kita untuk mendukung dan terlibat dalam program nasional yang bertujuan meningkatkan mutu rumah sakit. Program ini tidak hanya penting bagi setiap institusi kesehatan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang mengandalkan layanan kesehatan kita. Dengan demikian, rumah sakit yang berhasil meningkatkan mutu layanannya otomatis akan meningkatkan kepuasan pelanggannya. Hal ini akan berdampak positif jangka panjang seperti peningkatan pasien yang baru, loyalitas pasien, reputasi yang baik untuk komunitas, dan bahkan dapat meningkatkan kepuasan pasien. Dengan demikian, saya Dr. Gigi Mardiandini undur diri.